on-cam. Oke, selamat malam semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat malam semuanya, apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan baik ya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah mau hadir pada malam ini di pertemuan 2 Open Class Backend. Pertemuan malam ini merupakan lanjutan dari pertemuan pertama di minggu lalu. Jika minggu lalu materinya full dengan teori, di pertemuan hari ini sudah mulai agak praktek apa sih yang mau kita lakuin di malam ini. Jadi kita hari ini mau praktek membuat database dengan bantuan tools SMPP dan PHP MyAdmin. Tapi sebelum ke praktek, nanti kita dengerin dulu penjelasan materi mengenai apa itu database dan sebagainya yang akan dijelaskan oleh mentor. Kemudian untuk mentornya pada hari ini berbeda dengan sebelumnya karena Kak Kufel yang mengisi di pertemuan sebelumnya sedang berhalangan hadir, tapi jadi digantikan oleh Kak Gias untuk menjelaskan materi pada hari ini. Selanjutnya saya persilakan kepada mentor untuk menjelaskan materi pada pertemuan hari ini. Baik, selamat malam semuanya. Malam Kak. Kali ini kita akan mulai membuat database, tapi sebelum kita praktik, kita mulai dulu dengan teorinya. Apakah sudah terlihat? Sudah Pak. Sudah Pak. Oke, mari kita mulai saja ya. Yang pertama, pembahasan kita ada apa itu database, peran database dalam sebuah program, tools yang digunakan untuk membuat database, dan praktik langsung pembuatannya. Yang pertama, apa itu database? Database adalah sebuah sistem yang digunakan untuk mengumpulkan, menyimpan, mengatur, dan mengelola data secara terstruktur dalam komputer. Data tersebut dapat berupa teks, angka, gambar, audio, video, atau jenis data lainnya. Database memungkinkan pengguna untuk mengakses, mengubah, mengolah data dengan efisien. Kita lanjut. Database dalam program. Database dalam sebuah program sangat penting karena database digunakan untuk menyimpan, mengatur, dan mengambil data yang dibutuhkan oleh program. Database akan bisa menyimpan data secara permanen. Data yang dimasukkan oleh pengguna akan hilang jika tidak disimpan di dalam database. Secara umumnya nih, beberapa fungsi utama database dalam sebuah program. Yang pertama ada menyimpan data secara teratur. Yang kedua ada menjaga data tetap akurat dan konsisten. Yang ketiga memudahkan pengambilan data. Yang keempat, ada mendukung pengelolaan data CRUD. Tools yang digunakan dalam pembuatan database. Yang digunakan dalam database, kita pertama butuh sekali namanya XMPP. XMPP adalah perangkat lunak open source yang berfungsi sebagai web server lokal yang dapat digunakan untuk mengembangkan dan menguji website atau aplikasi web secara offline. Komponen penting dalam XMPP ini ada yang pertama, htdocs. Htdocs ini merupakan folder yang ada di dalam XMPP yang dimana fungsinya untuk menyimpan dokumen dan file yang nantinya ditampilkan di browser yang berbentuk website. Jadi project kita nanti itu disimpan di dalam htdocs. Yang kedua ada PHP MyAdmin. Di XMPP ini membuat database untuk program yang akan dibuat di halaman PHP MyAdmin. Baik, kita langsung aja ke praktiknya.
bisa kalian buka XAMPP-nya dan mengaktifkan Apache dan MySQL-nya terlebih dahulu. Apakah sudah diaktifkan semuanya? Jika sudah, kita langsung saja membuka localhost phpMyAdmin. Kalau yang belum tahu, kita bisa buka localhost phpMyAdmin di browser kalian. Setelah tampilan ini, kita bisa menuju ke database. Kita klik di sini database, lalu kita menamakan database kita. Sini kita akan menamakan dengan nama Todo Tab. Ingat penamaan database tidak boleh ada spasi. Jika misalnya ada dua kata, harus ditandai oleh underscore seperti ini. Kita create. Sudah. Tampil di sini tampilan untuk kita membuat table. Nah, yang pertama, karena di Todo App ini kita akan membuat namanya table pengguna. Kita namakan di sini pengguna. Sama seperti penamaan database dan table nggak boleh ada spasi. Di sini kita bikin 4, karena nanti field-nya atau atributnya ada 4. Yang pertama, di sini ada name-nya, kita namakan ID underscore pengguna. Di sini berguna untuk primary key atau data uniknya atau kode uniknya. Tipe datanya kita atur integer, lalu kita atur indeksnya ke primary. Kenapa kita atur ke primary? Karena ini data unik. Data unik harus primary key. Langsung aja go. Dan di sini kita auto increment-nya kita aktifkan. Kita centang. Apakah kelihatan? Kalau misalnya nggak kelihatan, nanti dibesarkan sedikit lagi. Ini auto increment-nya kita aktifkan. Lalu atribut yang kedua atau field yang kedua kita namakan nama. Tipe data nama biasanya itu varchar. Umumnya banyak pakai itu varchar. Dan untuk value-nya atau panjang karakternya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Biasanya kalau nama itu karakter paling panjang berapa sih? Misal aja nih kita paling buat 50. Ya. 50. Lalu di sini kita masukkan 0. Maksudnya untuk di ID pengguna ini jangan sampai kosong. Untuk field yang ketiga kita namakan dengan nama email. Email juga kita pakaikan varchar. Untuk panjang kembali seperti nama tadi, sesuai dengan kebutuhan, biasanya email itu panjang karakternya ada berapa sih? Kita masukkan saja 30. Sini juga kita buat 0. Lalu untuk field yang terakhir ada password. Kita pakai tipe data varchar. Dan misalnya di sini kita 50. Jika sudah semua, kita pastikan semua terisi. Ya, di sini bisa boleh kita bikin 11. Karena kan kalau karakter angka 1, 2, 3, mungkin karakternya sampai beribu-ribu. Jadi kita langsung save aja. Nah, jika ada tanda kunci seperti ini, berarti ini primary key-nya. Ya, dan sini sudah ada auto increment tandanya.
Lanjut, kita membuat table yang kedua. Saya langsung sini klik new aja, ya. Kalau misalnya bingung, bisa ke sini. Terus sini. Untuk table kedua, kita namakan kategori. Lalu untuk jumlah fieldnya, kita perlukan 2 saja. Nggak usah banyak-banyak. 2 aja. Lalu kita klik create. Untuk field yang pertama, untuk kategori, kita namakan dengan ID kategori. ID kategori. Dan untuk tipe datanya, enter aja. Lalu kita buat lagi di sini indeksnya, ini untuk mengatur primary key-nya. Kita ke primary, langsung go. Nah, jangan lupa juga untuk ID kita pakaikan auto increment. Lalu kita lanjut ke field yang kedua. Yang ke field 2 itu ada nama kategori. Untuk nama kategori, tipe datanya kita pakai varchar. Dan untuk panjang karakternya kita sesuaikan dengan kebutuhan. Kira-kira kalau kategori itu karakternya paling banyak ada berapa sih? Nah, mungkin kita bisa pakaikan aja 15. Lalu di sini kita buat no. Agar nanti kalau misalnya kita masukkan data, kalau kosong itu nggak bisa, harus diisi. Sudah, kita bisa seperti sebelumnya, kita klik save. Lalu ini 2 tadi nih, kategori dan pengguna, tabel kategori dan pengguna bisa disebut dengan table data master atau table yang tidak bergantung dengan table lain yang bisa berdiri sendiri. Untuk buat yang lagi, kita bisa klik yang ini, todo update tadi, klik lagi. Kita buat table satu lagi, yaitu table tugas. Bisa disebut ini table transaksinya. Karena table yang bergantung dengan table lain. Kita klikkan tugas, dan untuk jumlah kolomnya, kita ada 7 kolom. Langsung create. Untuk di tugas ini yang pertama ada ID tugas, yang dimana kode unik untuk data tugas. ID tugas tetap sama integer. Lalu di sini indeksnya untuk mengatur primary-nya kita atur kodenya sebagai primary. Go. Lalu auto increment atur. Untuk field yang kedua, kita ada ID pengguna. Loh, kok ID pengguna lagi? Nah, ID pengguna ini berguna untuk nanti relasi antara table pengguna dengan table tugas. Pastikan tipe data, panjang datanya, atau panjang karakternya itu sama dengan di table sebelumnya. Lalu sini ada ID kategori, sama seperti ID pengguna tadi, ini untuk membuat relasi yang dimana relasi table tugas dengan table kategori. Di kategori dia primary key-nya itu menggunakan integer juga. Ini kita buat default-nya untuk ID pengguna, kita 0. Tapi untuk ID kategori, nggak 0, nggak apa-apa. Jadi kalau kosong pun tidak apa. Tapi kalau ID pengguna, wajib diisi. Yang kedua ada judul tugas. Judul tugas. Ingat, jangan ada spasi, jadi gunakan underscore.
Tipe datanya kita pakai varchar. Panjangnya mungkin kita karena judul kan mungkin panjang ya, jadi kita kasih 100. Ini juga default kita 0, jadi jangan kosong. Yang ke 5 ada deskripsi. Jadi untuk mendeskripsikan tugas kita nanti, tipe datanya kita pakai teks, karena deskripsi itu kan biasanya panjang daripada judul. Kalau teks itu kita nggak usah mengisikan yang namanya panjang karakter. Dan di sini deskripsi kita nggak usah 0 karena ya opsional aja. Lalu untuk setelah deskripsi ada tanggal underscore deadline. Ini tipe datanya itu date, karena ini tanggal nanti. Ya, date juga nggak usah pakai panjang karakter. Lalu yang terakhir ada status. Di status ini kita pilih tipe data enum. Enum tipe datanya ini kita berbeda dengan lain. Di sini kita harus tuliskan pilihan. Jadi enum ini bisa dibilang kayak kalau kita data itu ada drop down-nya, ada pilihannya. Pilihannya ada apa aja? Yang pertama, belum. Yang kedua, pengerjaan. Boleh dalam pengerjaan, boleh. Yang ketiga, selesai. Nah. Lalu untuk default-nya, kita bisa as definite. Kita mendefinisikan default-nya apa? Default-nya itu belum. Jadi walaupun kita masukin data nih, pasti setiap awal kita masukin data, pasti isi dari status ini belum. Oke, ini sudah semua. Kita cek dulu. Sudah, primary key-nya sudah di indeksnya diatur, sudah auto increment. Lalu kita tinggal save aja. Nah, ini sudah semua, sudah ada primary key-nya untuk table tugas, table kategori, dan table pengguna. Lalu kita lihat di sini ke struktur, ini belum ada yang namanya foreign key-nya. Ini field ID pengguna, field ID kategori, atau atribut ID pengguna ID kategori, ini merupakan foreign key, tapi ini belum diatur. Bagaimana cara mengaturnya? Kita juga bisa lihat di sini sebelumnya. Ke more, designer, untuk melihat. Nah, ini belum ada garisnya, berarti belum ada relasi yang terbentuk di sini. Untuk kita ngebentuk relasinya gimana? Ke table transaksi, yang mana table ini bergantung karena memerlukan primary key dari table lain. Lalu kita klik di sini, relation view. Nah, sini kolomnya kita mau yang jadiin foreign key ini field apa nih? Pertama, yang paling pertama kita ID pengguna dulu. ID pengguna. Lalu table. Ini maksudnya ID pengguna ini diambil dari table mana sih? Table master yang mana sih? Nah, ID pengguna ini kan primary key dari table pengguna. Jadi kita klikkan pengguna. Otomatis ini yang di sebelah paling kanan langsung pengguna, karena dari primary key dari table pengguna itu adalah kita langsung save. Nah, apa sih bedanya? Coba kita ke
klik todo up-nya lagi, kita bisa buka designer. Benar? Nah, ini ada garisnya. Sekarang kepencet tadi. Kalau kita rapikan seperti ini, ada garis yang menyambung antara tabel tugas dengan tabel. Ini karena kita sudah atur primary key-nya tadi. Nah, di sini primary key dari tabel pengguna diambil ke tadi, tabel tugas. Ada ID pengguna. Menyangkut paut dia, terikat. Lalu selanjutnya kita ke yang ID kategori. Kita ke tugas lagi, ke table yang transaksi lagi. Kita klik struktur. Lalu kita klik relation view. Lalu ini kita atur. Add column. Nah, tadi kan udah ID pengguna. Sekarang ID kategori. Lalu di sini ID kategori itu dari table apa? Table kategori. Nah, diambil. Klik langsung ada di sini. Karena primary key-nya ID kategori. Kita langsung save aja. Tapi sebelumnya, apa sih? Nanti kalau bingung, restrict. Lalu sini ada cascade. Nah, jadi kalau restrict ini, kalau misalnya kita hapus data dari table masternya, kategori itu pengguna, itu tuh nggak bisa, nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena di table tugas ini ada relasi atau ada keterkaitan antara data dari table pengguna ke table tugas. Seperti itu. Kalau cascade, ini dia bisa terhapus, tapi yang di table tugas ini nanti juga ikut terhapus. Seperti itu. Ini kita pilih restrict aja, karena pada umumnya pakainya restrict. Kita save aja langsung. Sudah, kita ke todo app lagi, kita klik, lalu kita klik designer. Nah, yang tadi cuma pengguna aja yang ada garisnya, sekarang kategori pun ada garisnya. Jika sudah seperti ini, berarti primary key, foreign key-nya sudah ada. Kita juga bisa lihat dari table tugas ini, kita klik struktur, ada kunci warna silver. Ini artinya adalah foreign key. Kalau emas itu adalah primary key. Sampai situ aja untuk pembuatan database table-nya. Sudah selesai. Ya guys, kira-kira tadi pada ngikutin nggak apa yang diajarin oleh Kak Dias? Jika game bahannya boleh banget nih hanya secara langsung atau via kolom chat. Oh, ada yang mau nanya tuh Kak Dias. Bisa Iya. tolong dijawab? Ini Kak Gupun, Oke. agen pertanyaan ini dari Kak Gupun tentang Kak mengenai gong tipe data Engum lagi ketika membuat database itu apa ya Kak? Apakah sama dengan string? Baik. Tipe data enum dengan string itu sama-sama kita ya bisa menggunakan karakter, bisa menggunakan angka. Namun bedanya untuk enum itu, kalau misalnya kita insert atau memasukkan data, itu dia sudah langsung ada pilihannya. Kita bisa coba praktikkan aja, diperlihatkan ya untuk insert datanya seperti apa. Izin share lagi ya. Tadi kan yang ada enum itu ada di table tugas ya. Nah, kita coba insert. Di sini, kalau misalnya kita enum, ini kita ada pilihannya.
belum, pekerjaan selesai. Namun kalau misalnya table kita, field kita tipe datanya string, kita harus mengisikan secara otomatis. Mengisikan secara otomatis itu kita ya bisa angka, bisa karakter, bebas. Ini pun juga bisa kalau kita mau isinya misalnya kayak untuk pilihan kelas 11, 12 gitu. Nah, itu angka pun bisa. Jadi perbedaan adalah kalau string, kita pakai tipe data string, itu kita setiap insert isi datanya otomatis. Otomatis, maksudnya isi datanya manual. Kita harus ngisiin satu-satu. Satu-satu. Misalnya ada data kelas, kejuruan, ya udah kita ngetikin kejuruan apa, misalnya rekayasa lunak. Ada kelas lagi rekayasa lunak. Nah, itu kan tidak efisien, memakan waktu yang lama. Jadi kenapa kita setiap ngisi data, ya udah kita tinggal pilih data yang kita dipinginin aja. Itu sih. Apakah sudah terjawab? Oke, mau nanya lagi nggak nih? Kalau ada yang mau nanya, silakan. Lagi semuanya udah pada bisa kan yang bikin database? Itu guys, kira-kira ada yang mau ditanyain lagi nggak ke Kak Dias seputar tentang database yang udah dijelasin hari ini? Apa kalau masih bingung bisa ditanyain ke Kak Dias tentang materi yang sudah dijelasin tadi? Oh iya, sama yang belum on-cam, boleh dong di on-cam kameranya? Kalau belum ada yang ingin bertanya lagi, saya yang nanya dulu deh. Kak mau nanya. Mengapa kita memerlukan database sih buat sebuah program? Oke, kenapa sih kita memerlukan database untuk sebuah program? Tadi sebelumnya sudah dijelaskan di dalam slide bahwa database itu dipergunakan untuk menyimpan data kita secara permanen. Jika kita nggak menggunakan database, data kita tuh nggak tersimpan secara permanen. Misal aja kita buat ya program HTML dasar ya yang bisa input. Nah, saat kita input, kita submit, muncul tuh data apa yang kita inputin. Namun ketika kita kembali ke halaman inputan, data yang sebelumnya udah kita masukin tuh hilang, nggak ada, nggak tersimpan. Kita mau lihat lagi, nggak bisa. Nah, karena itu kita menggunakan database. Jadi data yang sudah kita buat, itu akan masuk ke database. Dan yang sudah kita buat itu kita bisa kelola. Kelola itu apa? Kita bisa update, misalnya kita, ada typo nih, atau kita mau berubah kayak tadi statusnya diubah. Nah, kita mau hapus, kita mau lihat doang. Nah, seperti itu. Jadi bisa untuk menyimpan data, mengelola data. Itu aja sih. Oh, ternyata begitu ya, Kak. Oke, baik teman-teman semuanya. Ada lagi nggak yang mau ditanyain ke Kak Dias ini? Wah, ada yang nanya tuh dari Kak Reza ya. Kak, mau nanya dong, bedanya primary key sama unique key itu apa sih? Oke, perbedaan primary key unique key itu nggak terlalu jauh ya, sama-sama untuk data unik. Tapi biasanya kalau unik itu aku pakai di email. Jadi primary key itu kayak orang tuanya deh. Jadi kalau ada primary key, kita panggil primary key, atribut yang lain, field yang lain tuh ngikut. Nah, kalau unique key itu lebih ke, jadi kalau misalnya kita masukin data, dia nggak akan bisa berulang. Maksudnya ya kayak email, kita udah masukin data, namanya misalnya dias@gmail.com. Kita masukin lagi, itu nggak akan bisa. Seperti itu. Lebih untuk data yang unik, jadi berbeda dengan yang lain. Jadi dalam setiap tabel tuh harus ada primary key-nya atau enggak juga itu? Kalau setiap tabel, kalau memang untuk kita dalam skala besar buat database untuk program, itu disarankan, diwajibkan ada primary key. Apalagi ya untuk program yang ada
data transaksi tadi, kita input, output, apalagi belajar tentang yang namanya CRUD tadi, harus ada namanya primary key. Karena ketika kita pengambilan data, itu akan ya membingungkan kalau misalnya kita nggak pakai primary key. Ini orang tuanya siapa, kita yang mau manggil data ini data yang mana, seperti itu. Oh gitu ya Kak, jadi penting juga ya primary key itu ya. Iya, sangat penting. Kalau aplikasi yang suka dipakai buat database itu apa aja sih selain PHP MyAdmin? Biasanya kalau selain database itu kalau untuk skala besar bisa ada yang namanya ya kita pakai Laragon, Oracle seperti itu. Kalau XMPP biasanya XMPP PHP Admin itu dipakai untuk ya belajar pemula, kita belajar struktur dasarnya untuk database, tapi kalau untuk lebih kompleks lagi ya bisa naik tingkatan ke Laragon, Oracle. Oh, iya, Kak. gitu ya, Kak. Terus kan lagi di dalam tabel kan atributnya kan ada tipe gahannya tuh Kak. Tipe gahar itu berpengaruh nggak sih kalau kita isinya asal-asalan? Berpengaruh kalau misalnya kita ngisi asal-asalan, misalnya aja kita isi untuk perhitungan ya, kita tipe data misalnya kayak jumlah beli, harga. Nah, itu kalau kita pakai string, kita pakai ya asal-asalan char, perhitungan logikanya itu di program nggak akan berjalan. Makanya ada beberapa pengelompokan yang dimana ada tipe data yang untuk perhitungan seperti integer, double, float, desimal, yang dimana tipe data itu bisa untuk perhitungan. Tapi kalau misalnya kita hanya ya inisiasi atau penamaan aja, bisa gunakan varchar, gunakan char seperti itu. Berarti kalau untuk tipe gahar buat angka sama huruf itu berbeda ya Kak? Iya, berbeda. Untuk angka dan huruf berbeda. Untuk angka pun ada pengelompokannya. Tadi untuk yang misalnya dihitung, itu ada pengelompokannya juga. Sesuai kebutuhan, kita pakai tipe data sesuai kebutuhan kita. Oh, iya baik, Kak. Ya, ini juga agak pertanyaan nih dari Kak Febi. Kak agak perbedaan nggak dari aplikasi lagi? Perbedaan aplikasi database ya. Untuk Iya, Kak. perbedaan biasanya lebih ke fungsi dan kompleksitas dari database itu sendiri. Semakin bagus itu ya akan lebih fleksibel kita dalam gunain untuk menyimpan data. Kita tahu juga ada kekurangan dan kelebihan masing-masing. Contohnya aja yang kita sering pakai ini, SMPP Admin, sering kali mengalami masalah yang di MySQL-nya. Gitu. Jadi kita harus sering backup, sering install ulang kalau misalnya memang errornya portnya itu nggak bisa diganti, nggak bisa diperbaiki, gitu. Ada pertanyaan satu lagi ini. Agak pertanyaan lagi nih Kak dari mau Kak Hendy. tanya. Kak mau tanya yang gahar master itu memang agak pas emang udah pasti pengguna sama kategori atau tabel apapun yang berdiri sendiri? Table master itu nggak harus ya pengguna, nggak harus kategori. Intinya misalnya table yang memang dia tanpa table lain tuh data tetap bisa ada gitu loh. Lebih ke kalau table master itu yang jarang diubah-ubah. Karena memang udah ditetapkan itu aja, jarang diubah-ubah table master. Kita bisa misalnya contoh table master tuh kayak data petugas atau data kelas gitu. Itu misalnya kita nggak ganti-ganti, udah nama kelas itu kelas 11, jurusannya kesehatan. Nggak diganti-ganti,
Jadi dia berdiri sendiri, nggak perlu table lain yang masuk biar dia bisa datanya itu muncul, nggak harus. Jadi inti bedanya table master dengan table transaksi itu, table master itu namanya juga master, dia bisa berdiri sendiri, dia nggak harus ada ID atau primary key dari table lain untuk penginputan datanya. Dia juga jarang diubah-ubah. Kalau table transaksi itu biasanya ya kita butuh data dari table lain karena untuk detailnya itu kita manggil data induknya primary key-nya itu biar yang lain itu beruntuk ngikut kayak nama, lalu misalnya deskripsi dari barang itu, jelasin seperti itu. Mungkin ada yang mau nanya lagi? Nah itu Kak Reza mau nanya lagi. Kak mau nanya gong kalau forensik itu bagaimana penjelasan mudahnya dan kenapa sangat penting dalam database relasional? Oke, ini sekalian izin share. Nah, kenapa sih forensik itu kita butuhin? Karena misalnya ada data, yang dimana ada table yang punya sama-sama ID pengguna gitu. Kita kalau nggak buat forensik ini, bingung. Ini nih ID pengguna ini diambil dari mana sih? Punya tabelnya siapa sih? Gitu kan. Kalau misalnya kita implementasikan dalam pemrograman, ya kita nggak buat foreign key gini nih, nggak kayak tadi, nggak ada kunci silvernya. Kita bisa buat foreign key, tapi script codingan yang kita buat itu lebih panjang kita untuk relasi antar table, atau kalau bisa disebut di struktur basis data atau sistem basis data itu namanya inner join. Itu kita harus nulisin satu-satu. Jadi misalnya table tugas dot nama fieldnya, karena biar tahu field ini punyanya table siapa, field ini punyanya table siapa. Kenapa dibuat foreign key? Agar punya ciri khasnya gitu loh. Ini punyanya si kategori, ini punya pengguna. Kadang ada beberapa kasus orang ngebuat primary ini, kali ini kan ID underscore tugas. Ada orang buat primary ini cuma ID doang. Terus di kategori cuma ID doang. Jadi setiap table yang primary key itu dibuat ID doang. Ini dibuat ID underscore tugas. Itu biar mempermudah kita kalau nyari itu ID-nya tugas loh. Ini nih primary key tugas loh. Ini nih ID primary-nya pengguna loh. Tapi ada beberapa juga pengalaman aku waktu SMK membuat program, itu program SPP, itu tuh ID-nya semua table yang primary key ID-nya ID. Jadi nggak ada ID underscore tugas, ID underscore pengguna. Kita bingung. Ini kita ID yang mana yang kita ambil? Nah, jadi kenapa dibuatnya foreign key? Agar punya data diri, identitas bahwa ini nih diambil dari punya siapa, seperti itu. Untuk sesi bahannya pada pertemuan ini saya cukupkan sampai sini saja. Sebelum selesai nih kita on cam dulu ya buat sesi dokumentasi. 1, 2, 3. Oke, makasih semuanya yang udah mau hadir di pertemuan hari ini. Dan terima kasih juga buat Kak Gias yang sudah ngejelasin materinya di pertemuan hari ini. Sekian. Sampai di sini saja kelas
pada malam hari ini. Terima kasih semuanya. Makasih Kak. Terima kasih, Kak.